Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita membahas tentang pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa terpilih. Jadi pertama sekali yang kita ketahui landasan hukumnya. Satu dulu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, kali ini saya berbicara tentang pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Jadi mengacu pada Permendagri tersebut, bila mana kita melihat pasal 2, kita melihat di sana bahwa perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa terpilih setelah koordinasi atau konsultasi kepada camat. Dan salah satu persyaratan pengangkatan perangkat desa yaitu 1. Berpendidikan minimal tamatan SMA atau sederajat. Sederajat itu apa? Yaitu termasuk di situ adalah paket C. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan para alumni paket C. Ya, kebetulan saya adalah penyelenggara pendidikan kesetaraan paket C. Itu jangan merasa paket C itu rendah ya. Sudah banyak terbukti bahwa alumni paket C itu ada yang menjadi perangkat desa, bahkan ada yang menjadi kepala desa. Nah, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara. Itu alumni paket C dari Kampar ya. Ya, Kampar Provinsi Riau. Nah, di beberapa desa adakah mereka-mereka ini yang diangkat sebagai perangkat desa namun tidak tamat SMA? Nah, berdasarkan informasi yang telah disampaikan pada kantor advokat, kantor Fauzan, itu ada oknum kepala desa yang mengangkat perangkat desa tanpa adanya memiliki syarat atau memiliki tamatan seperti yang tertera di dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Ya. Nah, ini ada apa? Kok bisa? Nah, ini patut dicurigai. Ada apa dengan oknum camat? Ada apa dengan oknum kepala desa? Nah, untuk membongkar hal demikian, perlu kita turunkan tim. Selanjutnya, itu kita tinggalkan ya Bapak Ibu, karena kita tidak membahas tentang kecurangan-kecurangan dalam pengangkatan perangkat desa. Nah, selanjutnya, ini syarat selanjutnya ini berumur minimal 20 tahun
atau sampai dengan 42 tahun ya. Ini berbicara masalah umur ya. Jadi kenapa ini berbicara umur mulai dia 20 tahun? Karena dianggap dia di situ cakap hukum. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya di dalam undang-undang atau kitab undang-undang hukum perdata, cakap hukum itu mulai berumur 21 tahun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke sana, ini agak bertentangan. Kenapa? Umur yang 20 tahun itu masih di bawah umur yang di bawah 21 itu masih di bawah naungan atau tanggung jawab orang tua. Kecuali bagi mereka yang telah menikah. Menikah ya, bukan kawin. Nah, walaupun ada undang-undang perkawinan. Nah, jadi menikah ya, kita sepakati dulu itu. Menikah yang dibuktikan dengan surat nikah ya, atau buku nikah dari KUA ya. Atau mereka sudah menikah namun tidak memiliki buku nikah atau surat nikah. Bisakah itu? Nah, di lain waktu, di video selanjutnya kita bahas hal demikian. Kita berbicara teori hukumnya dulu. Nah, jadi ini berbicara umur, walaupun bila kita kaji ke kitab undang hukum perdata, yang cakap hukum itu yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah minimal 21 tahun Bapak Ibu. Ingat ya, kalau dia di bawah 21 tahun itu masih di bawah tanggung jawab orang tua ya. Kecuali di bawah 21 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu dianggap juga sudah dewasa atau cakap atau sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, selanjutnya calon perangkat desa ini yang diangkat oleh kepala desa itu warga desa setempat ya, terdaftar sebagai warga desa setempat. Nah, jadi itu salah satu atau beberapa syarat yang wajib dilengkapi oleh calon perangkat desa yang akan diangkat oleh kepala desa. Jadi di dalam Permendagri nomor 83 tahun 2015 itu ada beberapa persyaratan-persyaratan ya, ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah persyaratan umum ya. Dan persyaratan khusus ini saya hanya ambil yang secara garis besarnya saja, yakni adanya KTP, ada akte kelahiran, ada surat permohonan dari calon perangkat desa itu, ada surat kesehatan dan lain sebagainya, yaitu saya tinggalkan karena yang terpenting proseduralnya ya, prosedural atau mekanisme yang akan dilakukan oleh kepala desa supaya ini perangkat desa yang diangkat itu sah secara hukum dan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi cara atau mekanisme yang baik menurut Permendagri nomor 83 tahun 2015 yaitu kepala desa ini membentuk tim atau panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota. Nah, jadi tim ini ada minimal ada 3 orang ya Bapak Ibu. Tadi ada minimal seorang ketua, seorang sekretaris, dan 1 orang anggota. Nah, kenapa ini ganjil? Ya kan? Bila mana ini kan ada seleksi. Nah, bila mana ada beda-beda pendapat bisa dilakukan secara voting. Ya. Nah, bisakah tim atau panitia yang dibentuk oleh kepala desa lebih dari 3? Ya bisa Bapak Ibu. Itu kembali kepada
kepala desa itu sendiri, dan kembali kepada anggaran. Itu pembentukan panitia itu membutuhkan anggaran Bapak Ibu, karena dia tidak mungkin bekerja tanpa adanya anggaran atau biaya operasional, apalagi berbicara honor. Nah, setelah terbentuk panitia, ya, maka ini syarat-syarat yang saya maksud tadi itu diumumkan oleh panitia, ya, untuk membuka lowongan sebagai calon perangkat desa. Nah, setelah dibuka lowongan, maka para calon perangkat desa memasukkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri nomor 83 tahun 2015. Nah, setelah lengkap, maka ini dilakukan seleksi yang dilakukan oleh kepala desa dan tim seleksi atau panitia yang telah dibentuk tadi. Nah, ini calon perangkat desa ini dia minimal 2, ya, minimal 2 untuk diseleksi. Mana yang layak di antara yang 2? Nah, bisakah lebih dari 2? Ya bisa. Semakin banyak semakin bagus karena akan diseleksi. Nah, diseleksi ya, karena tidak sewenang-wenangnya dilakukan pengangkatan tanpa adanya seleksi. Nah, secara prakteknya, adakah oknum kepala desa tidak membentuk panitia dan tidak melakukan penyaringan atau seleksi? Ada, banyak di luar sana. Nah, kalau berbicara soal itu, jangan di sini, jangan di video kali ini, di video-video selanjutnya, ya. Atau bisa hubungi saya melalui WA atau melalui handphone, ya. Jadi penjaringan itu dilaksanakan minimal dia 2 bulan setelah dilakukan pemberhentian kepada perangkat desa sebelumnya, ya, atau pada saat perangkat desa telah kosong pada jabatan tersebut, ya. Jadi ingat, itu harus tahu 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong, ya, atau setelah perangkat desa diberhentikan, itu 2 bulan, ya, 2 bulan. Nah, jadi ini calon perangkat desa tadi yang telah mengajukan lamaran, ya, surat lamaran itu diseleksi oleh kepala desa, dan kepala desa ini wajib hukumnya konsultasi kepada camat, ya, itu wajib. Nah, setelah kepala desa konsultasi dengan camat, terjadi komunikasi, ditelaah di kantor camat, maka camat memberikan rekomendasi secara tertulis terhadap calon perangkat desa, ya. Itu ada jangka waktu Bapak Ibu, ya, tidak serta-merta atau ditunda-tunda, ya. Itu jangka waktunya selama 7 hari, 7 hari kerja, ya, bukan 7 hari kalender, ya. Nah, perbedaan 7 hari kerja dengan 7 hari kalender, kalau mau tahu nanti calling, ya, calling atau chat melalui WA, karena berbeda itu artinya 7 hari kerja atau 7 hari kalender. Nah, jadi yang saya maksud adalah 7 hari kerja. Nah,
Nah, selanjutnya, ketika kepala desa ini konsultasi atau sharing kepada camat, apakah ada kewajiban camat membenarkan pengangkatan tersebut atau sebaliknya? Ya. Apakah camat juga bisa menolak? Ya, tentu jawabannya camat bisa memberikan persetujuan, ya. Camat bisa memberikan persetujuan pengangkatan calon perangkat desa, atau camat juga bisa menolak. Nah, di sini dia tadi saya bilang, kalau syarat-syaratnya tidak lengkap, camat menolak. Ya. Nah, kalau syaratnya tidak lengkap, namun oknum camat tetap memberikan persetujuan, nah itu bisa menemukan masalah hukum baru. Nah, jangan di sini kita bahas, di video yang akan mendatang. Nah, jadi karena camat mempunyai kewenangan memberikan persetujuan atau memberikan penolakan, maka apa yang dilakukan oleh kepala desa? Nah, jadi yang dilakukan kepala desa adalah bila mana camat memberikan persetujuan, maka kepala desa menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan perangkat desa sesuai yang telah diseleksi. Ya. Nah, tentu timbul lagi pertanyaan, ya gimana nih Pak Fauzan? Bila mana camatnya menolak. Nah, bila mana camat menolak, maka kepala desa mempunyai kewajiban untuk melakukan penjaringan ulang, membuka peluang atau lowongan baru. Ya, jadi dibuka lowongan baru Bapak Ibu. Nah, jadi gitu. Jadi ini himbauan kepada kepala desa terpilih supaya jangan sewenang-wenang mengangkat perangkat desa tidak sesuai dengan prosedural. Karena perbuatan saudara bisa menimbulkan masalah baru seperti adanya pelanggaran administrasi yang digiring ke tata usaha negara. Ya. Selanjutnya kedepannya bila mana ada kesengkongkolan untuk menyelewengkan dana desa, bisa digiring ke tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perangkat desa itu sendiri. Nah, jadi ini hati-hati buat kepala desa ya. Dan juga kepada oknum camat hati-hati ya, kepada Pak Camat, supaya jangan asal memberikan persetujuan kepala desa tanpa menyeleksi persyaratan-persyaratan yang telah diajukan oleh calon perangkat desa pada desa di wilayah NKRI yang kita cintai ini. Nah, jadi sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka-mereka yang ingin mau mengembangkan desa. Lebih jelasnya, bila mana kurang memuaskan, bisa menghubungi saya melalui nomor handphone atau WA. Silakan dicatat 0813 65500 509. Saya ulangi 0813 65500 509. Jadi untuk kali ini sekian dulu. Di lain waktu
dan di video yang akan datang kita lanjutkan. Terima kasih telah menyaksikan video tentang pengangkatan perangkat desa. Semoga bermanfaat bagi mereka yang diangkat dan bagi mereka yang diberhentikan mengetahui teknik pengangkatan perangkat desa yang baru. Tidak sesuai prosedural, lakukan upaya hukum. Terima kasih.